Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yolanda selaku dosen mata kuliah korespondensi dan teman-teman yang telah hadir di hari ini untuk mengikuti perkuliahan pada hari Sabtu pagi ini. Dengan saya Rani Adrianti dan ada Kak Faisal, Kak Taufik, dan Kak Harayu. Kelompok kami akan membahas tentang jenis kelengkapan surat yang terdiri dari perangko, kertas surat, amplop, dan lipatan surat. Saya akan membahas tentang perangko yang berasal dari bahasa Belanda yaitu franco. Memiliki arti yaitu label atau carik atau teraan di atas kertas dengan bentuk dan ukuran tertentu, baik yang bergambar ataupun tidak bergambar. Yang memuat nama negara penerbit atau tanda gambar yang merupakan ciri khas negara penerbit. Tentunya memiliki nilai nominal tertentu berupa angka atau huruf. Perangko ditempelkan pada amplop, kartu pos, ataupun benda pos lainnya sebelum dikirim. Pembayaran menggunakan pos menjadi cara pembayaran paling populer dibandingkan cara lainnya seperti aerogram. Perangko pertama kali diperkenalkan pada tanggal 1 Mei 1840 di Britania Raya sebagai reformasi pos oleh Rowland Hill. Perangko di Indonesia memiliki beberapa ragam, yaitu ada 4. Yang pertama, perangko definitif, yaitu perangko yang dapat dicetak secara berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan perposan. Yang kedua, ada perangko peringatan, yaitu perangko yang penerbitannya dikaitkan dengan penambahan fungsi sebagai penanda bagi suatu peristiwa maupun tokoh yang dianggap sangat berpengaruh dalam kehidupan. Yang ketiga, perangko amal, yaitu perangko yang penerbitannya dimaksudkan dengan penambahan fungsi sebagai media pengumpulan dana bantuan. Dan yang keempat, ada perangko non-definitif, yaitu perangko yang tidak dapat dicetak secara berulang-ulang. Penerbitan perangko ini sangat erat kaitannya. Pesan yang ingin disampaikan yang terkandung dalam muatan-muatan visualnya. Sekian presentasi dari saya. Saya akan menyampaikan tentang macam-macam kertas untuk surat. Apa aja sih macam-macam tentang surat itu? Macam-macam kertas tersebut. Yang pertama adalah kertas HVS atau Household Scrap Paper untuk mengetik surat asli. Lalu yang kedua adalah kertas tipis atau dorsing untuk tembusan. Lalu yang ketiga adalah Oniskin Paper. Kertas ini tipis namun kuat, digunakan untuk surat-surat yang dikirim untuk ke luar negeri. Lalu yang keempat adalah kertas stensil. Apa itu kertas stensil? Digunakan untuk surat-surat yang berjumlah sangat banyak. Lalu slide yang berikutnya adalah tentang warna kertas. Apa sih itu warna kertas? Warna kertas untuk menulis sebuah surat biasanya digunakan kertas berwarna putih. Kenapa berwarna putih? Karena warna putih adalah warna yang netral, yang bisa warna apa aja enak dilihat, enak dipandang, dan gampang dilihatnya tuh enak. Kertas berwarna lain boleh digunakan untuk tembusan agar kelihatan berbeda. Biasanya banyak yang menggunakan kertas aneka warna, tetapi jenis kertasnya tentu berbeda dengan kertas yang digunakan untuk tembusan. Lalu yang berikutnya tentang ukuran kertas. Apa aja sih ukuran kertas tersebut? Ukuran kertas yang digunakan disesuaikan dengan panjang pendeknya isi surat. Untuk surat yang panjang atau yang panjang-panjang digunakan kertas ukuran folio, dan untuk surat yang sedang atau yang pendek, yang sedang itu di kertas yang digunakan adalah kertas kuarto. Selain kertas folio dan kuarto, masih ada beberapa macam-macam kertas lainnya yang sering kita gunakan, yaitu kertas Sigmo, Octavo, kertas A4, A5, A6, dan sebagainya. Adapun ukuran kertas tersebut adalah sebagai berikut. Apa aja sih ukurannya? Yang pertama adalah folio. Folio ukurannya berapa? 204 kali 330 mm. Ini per mili ya. Lalu yang berikutnya adalah 204 kali 254 mm. Lalu Sigmo ukurannya 204 kali 165. Octavo berukuran 204 kali 127 mm. Lalu yang kelima
untuk ukuran memo itu ukurannya 204 kali 127 mm. Lalu yang berikutnya apa? Di samping ukuran kertas folio, ada kertas kuarto, ada sigmo dan oktavo. Dalam kegiatan surat menyurat dikenal pula dengan ukuran internasional, kertas internasional. Apa aja sih ukuran kertas internasional? Antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah ukuran A4. Jadi ukuran yang sering kita dengar itu nama ukuran yang internasional. Ukuran A4 ukurannya berapa? 210 mm kali 297 mm. Lalu yang kedua adalah ukuran A5. A5 ukurannya berapa? 148 mm kali 210 mm. A6 ukurannya berapa? 105 mm kali 148 mm. Lalu yang terakhir A7 ukurannya berapa? 74 mm kali 104 mm. Milimeter ini kalau disentiin, contoh salah satunya adalah A4. A4 kan tadi 210 mm kali 297 mm. Kalau disentinya jadi 21,0 kali 29,7. Oke, selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang amplop. Kata amplop merupakan kata serapan dari bahasa Belanda yaitu envelope. Sementara bahasa Belanda menyerapnya dari bahasa Prancis yaitu envelope yang dilafalkan sebagai envelope. Kata ini dalam bahasa Prancis merupakan kata kerja yaitu enveloper yang berarti membungkus. Amplop atau sampul surat adalah sebuah bungkus dari surat atau benda yang dikirimkan biasanya lewat pos. Sebuah amplop biasanya terbuat dari kertas yang dipotong dan dibentuk dan dilipat sedemikian rupa. Di sini ada jenis-jenis amplop. Yang pertama ada amplop jendela window. Jendela window ini amplopnya digunakan untuk seperti tagihan resmi atau keperluan resmi. Seperti namanya, amplop ini memiliki lubang di sisi depan amplop yang memungkinkan penerima melihat kertas di dalamnya secara langsung. Yang kedua ada amplop square atau amplop kotak. Seperti namanya, amplop ini terbentuk dari persegi. Amplop ini biasanya digunakan untuk mengirim acara sosial atau pesta dan uang. Amplop persegi ini memiliki tutup amplop yang khas dengan perekat untuk menutupi amplopnya. Amplop ini biasa ukurannya 3,1 kali 3,1 inch. Yang ketiga ada amplop saku. Amplop saku ini memiliki ukuran yang lebih kecil dari amplop biasanya. Amplop saku ini dapat digunakan untuk menyimpan atau mengirim tanda terima kupon, paspor, cek perjalanan ataupun foto. Dan amplop ini biasanya berukuran 4,3 kali 8,6 inch. Baik, silakan dilanjutkan untuk ke materi lipatan surat. Sekarang giliran saya untuk melanjutkan tentang lipatan surat. Lipatan surat adalah bagian penting dari surat menyurat. Jadi dalam melipat surat tidak boleh sembarangan, apalagi kalau itu adalah surat dinas. Ada 8 macam cara melipat surat. Yang pertama adalah lipatan surat standar form. Standard fold ini adalah lipatan yang paling umum, yang paling banyak kita jumpai. Caranya adalah atas dibagi menjadi 3 sama besar. Jadi ini adalah lipatan 1, lipatan 2, kemudian lipatan 3. Kemudian lipatan 1 mengarah kepada lipatan 2, lipatan 3 juga mengarah kepada lipatan 2. Jadi seperti ini. Kemudian jenis yang kedua adalah lipatan semi standard fold. Lipatan semi standard fold ini adalah variasi dari lipatan standard fold.
kertas dibagi menjadi 3, 1, 2, 3. Hanya lipatan 1 dan 2 ini sama besar, lipatan yang ketiga ini lebih kecil. Jadi seperti ini. Ini adalah semi standard fold. Kemudian lipatan surat yang berikutnya adalah jenis lipatan surat akordion atau akordion fold. Cara melipatnya adalah kertas surat dibagi menjadi 3 bagian. Ini bagian 1, ini bagian 2, ini bagian 3. Jadi bagian 1 ini dilipat mengarah ke atas. Ini ya, bagian 1 dilipat mengarah ke atas. Kemudian bagian 3 dilipat mengarah ke bawah. Jadi kalau kita buka bentuknya seperti akordion. Pernah lihat akordion kan? Kemudian lipatan surat jenis keempat adalah lipatan surat semi akordion. Ini adalah variasi dari surat akordion fold. Semi akordion ini sama, kertas dibagi menjadi 3, 1 dan 2 ini berukuran besar, kemudian yang ketiga berukuran kecil, dan bagian 1 ini dilipat ke atas dan bagian 3 dilipat ke bawah. Jadi bentuknya seperti ini, seperti akordion tadi, hanya ini lebih kecil. Jenis lipatan surat berikutnya adalah single fold. Single fold ini sangat mudah sekali, tinggal melipat kertas menjadi 2 bagian, selesai. Kemudian jenis lipatan surat berikutnya adalah parallel double. Parallel double ini adalah variasi dari jenis lipatan tunggal. Jadi kertas dibagi menjadi 2 bagian sama besar, kan udah dilipat nih sama besar, kemudian dilipat lagi, jadi parallel double. Kemudian jenis lipatan surat berikutnya adalah lipatan surat French fold, lipatan Prancis. Dalam lipatan surat tipe lipatan surat French fold ini, kertas dibagi menjadi 2 bagian seperti ini dulu. Kemudian ini dilipat kembali sehingga menghasilkan lipatan kedua. Hampir mirip dengan lipatan double fold ya. Kemudian tapi ini adalah namanya French fold. Biasanya untuk surat niaga dengan ukuran yang lebih besar, biasanya dilipat seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah jenis lipatan surat Baronian fold. Baronian fold ini digunakan untuk surat-surat dinas, surat yang menggunakan amplop dan sampul yang panjang. Cara melipatnya adalah kertas dilipat menjadi 2 bagian, kemudian dilipat menjadi 2 sama besar, kemudian lipatan yang ke-1 dilipat lagi menjadi 3 sama besar. Jadi lipatan 1 ini mengarah ke kiri tuh bawah kali ya. Kemudian lipatan 3 melipat ke atas. Jadi ini adalah Baronian fold. Kurang lebihnya mohon maaf, kira-kira seperti itu penjelasan saya tentang jenis-jenis lipatan surat.